Salam, berjumpa kembali di kanal Ngetes bareng Fahrul. Di video kali ini adalah sebuah video spesial di mana untuk pertama kalinya sepanjang sejarah kanal YouTube ini, gua melakukan wawancara offline dengan orang lain gitu. Biasanya gua ngobrol sendirian atau enggak ngobrol secara virtual melalui Google Meet gitu atau Zoom call kayaknya. Nah, di video kali ini gua ngobrol-ngobrol sama orang yang menurut gua salah satu orang yang memegang peranan penting di dunia software testing Indonesia, orang yang memiliki bisnis di bidang testing, dan orang yang mencapai sebuah hal yang menurut gua fenomenal di hari sebelumnya, yaitu Mbak Riva. Nah, peluang dan tantangan adaptasi teknologi. Jadi sebenarnya banyak sekali. Hari sebelumnya ada penandatanganan MOU kerjasama antara IDSTB dengan BSN, Badan Standarisasi Nasional. Nah, jadi ada hal yang unik yaitu QA kini memiliki Standar Nasional Indonesia alias QA ber-SNI. Nah, menarik kan? Kita ngobrol panjang lebar dari mulai awal mula gua join komunitas ISKA di awal-awal, terus juga ada perkembangan dari komunitas ISKA sehingga dia memiliki bisnis khusus di bidang software testing. Ada beberapa entitas sebenarnya nanti yang akan kita bahas di video kali ini. Oke, tanpa panjang lebar, mari kita sambut di video kali ini. Oke, salam. Berjumpa kembali dengan gua Fahrul. Kali ini ditemenin oleh temen lama yang udah lama gak ngobrol kita ya kayaknya. Udah lama banget. Gua tuh ikut dulu tuh ISKA kedua pertama tuh. Iya. Yang ingat. Di mana ya? Pertama di Traveloka. Pertama Traveloka. Kedua kalau nggak salah Tokopedia. Tokopedia. Cuman itu udah lama banget juga. Kayak Tokopedia pun itu belum deh. Ada yang dari ini loh. Apa sih HR tool itu? Makanya kalau salah Talenta. Iya. Oh iya. Iya. Aku ingat ada fotomu. Oh iya, itu waktu jadi host. Iya. Oh iya. Terus zamannya River gitu, bikin komunitas. Banyak banget dah. Iya, udah lama lah salah satu orang awal-awal yang join ISQ. Betul banget. Dan salah satu yang mensupport ISQA dari awal. Memang ini lama. Karena tujuan kita sama kan, untuk mengembangkan talenta-talenta digital Indonesia, khususnya di bidang software testing. Betul sekali. Karena gue masih ingat dulu pertama kali gue masuk software tester, ditawarin mau jadi quality assurance nggak? Asuransi ini gue kira jualan asuransi, tahu dong. Gue jualan asuransi, kayaknya gue ngelamar di IT deh. Kenapa dijawab asuransi? Saking butanya soal software testing ya. Dan penamaan yang sangat aneh-aneh ya waktu itu ya. Kayaknya penamaannya terlalu banyak. Benar, ada yang istilahnya sama tapi berbeda di beda perusahaan. Betul, beda perusahaan. Nah, dengan adanya gue lihat pergerakan ya IDSTB, Squadap soal edukasi yang lebih profesional, apalagi ke kampus-kampus, gue senang. Akhirnya ada banyak software tester dan calon follower gue. Yes, betul sekali. Iya, karena kan ini udah membantu banget ya buat yang baru mau terjun ke dunia software tester. Benar. Ya, so far sih kan yang di kontennya gue di Ngetes bareng Fahrul. Biasanya kan memang khusus untuk yang baru mulai karir software testing. Iya. Pembahasannya juga nggak terlalu serius kayak automation. Karena gue takutnya kalau orang baru belajar software testing ketemu automation itu jadi kaget gitu kan. Iya, pasti. Kaget banget. Karena kalau kita lihat juga di komunitas kita sebenarnya masih banyak younger generation yang masih muda yang sebenarnya pengen banget belajar tentang software tester. Kalaupun yang dia mungkin sudah bekerja sebagai QA ya, kalau kita bilang di sini ya, QA itu sudah lama banget. Kayaknya ada beberapa hal yang mungkin karena sudah dilakukan setiap hari begitu, jadi dianggap lumrah. Padahal misalnya nih contohnya paling gampang banget. Itu kalau kita bilang bug ya. Kalau kita bilang bug, sering kita bilang ada bug nih di production. Atau ada bug nih di staging kan. Panjang lah, dibilang bug staging, bug di production. Nah kalau misalnya sebenarnya kata yang dipakai itu untuk bug di production itu tau gak apa? Coba ya. Gue sering nemu glitch atau defect.
glitch or defect. Nah, sebenarnya kalau di production itu kita bisa bilang aja itu ada failure. Oh, Ya, oke, ada failure. Jadi kalau dia bilang, oke, ada failure. Sebenarnya kalau kita sudah berbicara dengan data yang sama ya, kita cuman bilang ke developer atau bilang ke sesama QA, ada failure nih. Kita udah tahu posisi masalahnya ada di mana. Wow, seremeh itu aja gue gak tahu anjir. Sekecil itu. Dulu ya sama, saya juga nggak tahu. Bentar, istilah bugs ya, ada bug, ada defect, ada glitch, error, terus ini failure. Kan banyak sebenarnya. Nah, kenapa sama kayak kita ngobrol kayak gini, itu semua kosakata. Jadi software testing itu ada kosakatanya sebenarnya. Ternyata cukup dalam juga. Betul. Jadi itulah kenapa pentingnya kita belajar nih tentang apa namanya standar-standar ya, standar-standar yang sudah ada, yang sudah ditetapkan secara internasional. Itu kenapa sih ada, itu kalau dipikir kenapa ada ISTQB, ya kita mikirnya karena ya standarnya sudah dibicarakan oleh berbanyak negara, jadi kenapa kita harus mempertanyakan kembali, ini sudah dirangkum loh semua. Iya, jadi semua negara sudah memakai standar yang sama dengan cara gimana sih software testing di negara misalnya di US atau di Inggris atau di Cina, di Jepang itu standarnya sama. Kalau nanti sana ya nih dapat nih kerjaan di luar negeri, terus tiba-tiba perusahaannya itu ternyata mengadopsi standar ISTQB. Nah pas interview aja pasti udah ketahuan nih, ini belum paham nih. Make sense. Kalau bahasanya sama kan jadi gak ada salah komunikasi ya. Betul, karena miskomunikasi salah satu kalau yang dulu ya dari dulu pas jadi manajer QA pasti yang menjadi suatu masalah terbesar adalah komunikasi. Sama kayak kita bilang QA, tapi di luar sana itu dibilangnya software tester. Iya, betul. Iya. Betul. Istilah umum, istilah khusus. Betul. Jadi itu sangat sebenarnya hal yang sekecil itu sebenarnya. Tapi impactnya bisa gede. Kalau kita nggak tahu. Iya, miskom bahaya. Miskom itu bahaya. Kayak coba lakuin sanity testing, smoke testing. Nah, kalau bedanya apa nih sanity dan smoke test? Perbedaan istilah itu kalau kita nggak tahu definisinya kan bisa fatal. Nah, untuk bisa tahu makna yang benar atau cara kita cari tahu istilah-istilah itu artinya apa tuh gimana sih dia? Oke. Jadi sebenarnya sekarang udah lebih gampang karena kita sudah mulai mengadopsi dari IDSTB ya, sudah mulai mengadopsi ISTQB proses. Nah, ISTQB ini ada yang namanya glossary. Sampai dibikin glossary kamus. Dibikin kamus. Okay. Jadi ada kamus-kamus bahasa atau jargon yang kita pakai sehari-hari sebenarnya sebagai software tester. Nah, kamus ini atau glossary ini bisa kok kalian buka di websitenya ISTQB, ada tuh glossary. Jadi nanti kalau ini nanti mungkin bisa ditaruh nih linknya, ada linknya, itu bisa langsung itu linknya di situ. Nanti tinggal misalnya nih kita mau cari apa sih acceptance testing, nah bisa tulis tuh acceptance testing, nanti dia akan keluar acceptance testing secara ISTQB dari CTFL atau dia dipakai di mana aja itu akan keluar semua. Jadi misalnya dia di advanced level ada tentang acceptance testing, nah itu akan keluar juga. Atau yang kayak tadi sanity dan smoke testing, nah, itu juga pasti akan ada di situ. Nah, tapi kan kendalanya selain faktor istilah, ada faktor bahasa juga. Ini bahasa Inggris nih. Betul. Kadang kita juga bingung sebagai orang Indonesia nih, apa maksudnya nih? Ada nggak sih bahasa Indonesia? Ada banget. Jadi sebenarnya glossary itu kalau misalnya kita pilih kita bisa beli bahasa. Bisa loh. Di mana? Di ISTQB? Di ISTQB. Glossary-nya. Serius? Itu siapa yang bikin? ISTQB dong. Jadi yang bisa menstandarisasi itu atau membuat translationnya ke Indonesia itu dari ISTQB. Wow, IDSTB jadi bikin itu. Jadi IDSTB lah yang membuat supaya nanti kita bisa lebih paham lagi nih dalam bahasa Indonesia apa sih sebenarnya acceptance testing gitu dalam bahasa Indonesia ya.
Nah, makanya kenapa buat beberapa orang yang sudah mengambil ISTQB itu mereka biasanya akan memberikan kita feedback gitu. Ini examnya aku nggak paham nih kata-katanya. Nah, mulai dari situ kita perbaikin. Oh iya, ini mungkin terlalu baku bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia aja kita kan terkadang agak sulit ya. Apalagi bahasa Indonesia baku ya. Jadi kita tuh akhirnya kita sebenarnya mengambil feedback dari semua yang sudah membaca silabusnya, membaca mock examnya, atau yang sudah mengambil examnya. Kita bertanya pasti, gimana? Atau kita akan mendengar, tanpa kita bertanya kita akan mendengar feedbacknya langsung. Wah, ini kok kenapa ya? Pertama waktu itu kita pernah itu translate, kalau salah itu bug ya. Bahkan kalau dibilang bug itu serangga ya. Gak mungkin ya kita taruh serangga. Betul. Jadi akhirnya kita tetap karena bahasa Indonesia banyak banget, apalagi di dunia software testing yang sekarang, kita sudah sebenarnya mengadopsi dari bahasa Inggris. Makanya di CTFL yang paling baru ini, CTFL 4.0, kita akhirnya mengambil lebih ke beberapa istilah yang sudah kita adopsi dari bahasa Inggris. Oke, jadi kayak kita anggapnya itu di padanannya udah tetap bahasa Inggris ya. Betul. Kan? Jadi kayak biar nggak rancu gitu. Betul, biar nggak rancu. Iya, aneh banget kan gue nemu serangga. Ini ada serangga. Si baygon aja. Jelas. Bisa nggak jelas nanti baygon. Iya, benar-benar kasih baygon aja. Iya, betul. Nah, kita tarik mundur nih kan. Tadi kan sempat disebutin ada ISTQB, terus IDSTB, terus juga ada Squadap. Nah, sebenarnya boleh dijelasin nggak sih sebenarnya entitas ini tuh apa dan tujuannya apa? Oke, jadi sebenarnya kita dari yang paling atas dulu nih, ISTQB. Jadi ISTQB ini kan Badan International Software Testing Qualification Board. Nah, itu membernya sudah banyak banget dari berbagai negara ya. Salah satunya itu IDSTB. Jadi IDSTB ini sebenarnya national boardnya. Nah, dari IDSTB ini kita itu lebih mempush supaya standarisasi software testing itu yang di Indonesia bisa berjalan dengan baik. Makanya kita mencoba masuk ke universitas, mencoba masuk ke komunitas, supaya nanti standar yang dipakai itu semua sama. Tidak ada lagi kita dari satu perusahaan A ke perusahaan B. Itu beda. Jadi kita tuh tinggal, kita sekarang mau melakukan integration testing. Sudah tahu, masing-masing sudah tahu apa sih integration testing. Seperti gitu. Nah, itulah tugas dari IDSTB. Untuk nge-push supaya pemerintah, dari sektor pemerintah, dari sektor pendidikan, dan juga dari sektor private ini bisa menganggap dan mengakui bahwa software testing itu adalah suatu profesi yang sangat-sangat dibutuhkan di dunia IT, karena ya seperti kita tahu ya, software testing itu biasanya dia yang jadi yang first in first out biasanya ya. Udah kayak ekonomi aja kita pakai FIFO ya. Datang paling pagi, pulang paling malam. Betul. Dan juga kemungkinan bisa di hire paling cepat, tapi di fire paling cepat. Unfortunately ya. Jadi first in first out. Cuman ya kita mencoba supaya jadi software tester itu diakui dan diakui oleh negara. Nah, dari situ barulah ada sebenarnya Squadap ini. Squadap ini sebenarnya lebih ke kayak entitas supaya nanti bisa bekerja sama dengan private entity. Karena ada masalah ya kalau misalnya dari private entity ke perkumpulan. Jadi IDSTB ini sebenarnya perkumpulan yang berbasis hukum sebenarnya, non-profit organization. Nanti ke depannya kalau sudah lebih established, kita akan membuka ini ke semua. Jadi bisa jadi dari Mas Farul nih jadi malahan anggotanya IDSTB. Dan ke depannya malahan menjadi anggota IDSTB itu mungkin ke depannya akan ada seperti bagian dari komite pembuatan, misalnya komite pembuatan Excel atau komite pembuatan silabus advance, seperti itu, seperti yang ada yang di ISTQB sekarang. Sebesar itulah sebenarnya IDSTB. Makanya jadi punya kayak pengaruh untuk bikin kurikulum yang kearifan lokal. Betul sekali. Nah itulah kenapa
IDSTB ini dibuat untuk supaya mempromosikan lebih lagi profesi software tester. Karena ya balik-balik dari sisi kita software tester ini kan banyak dipandang sebelah mata ya, unfortunately. Tapi kita berharap dengan adanya IDSTB ini bisa nge-push lebih lagi dari sisi pendidikan dan juga pemerintahan, dari private sector itu, supaya nanti ke depannya software tester itu lebih dihargai lagi, di mana nanti kalau misalnya semua software tester itu berstandar dengan baik ya, ada standarisasi yang baik, ke depannya ya nanti kita juga dari sisi income software tester juga bisa naik, dari sisi efisiensi kita sebagai pekerja juga lebih baik kan. Kalau misalnya itu kan sebenarnya hand in hand ya semuanya ini ya. Jadi makanya itulah ke IDSTB, peran dari IDSTB tersebut seperti itu. Sangat besar ya. Sepertinya kerjanya berat nih. Semangat Itu dia, makanya kita nih perlu bantuan. Kemarin kan sempat ada penandatangan MOU juga dengan BSN, Badan Standarisasi Nasional. Ya, kan? Nah, ini apakah ada hubungannya dengan kejadian-kejadian hacker sebelumnya? Jadi kayaknya peran software tester sekarang udah mulai penting nih di badan pemerintahan pada khususnya atau pada umum. Nah, boleh diceritain nggak sih latar belakang sebenarnya dengan adanya MOU kemarin? Oke. Jadi ini sebenarnya mimpi kita dari pas memulai IDSTB ini. Mimpi kita itu sebenarnya sangat simple tapi kerjaannya banyak. Yakni ya kita mau merubah standar dari software testing supaya bisa jadi lebih baik lagi, yang diharapkan semua software testers bisa mendapatkan pendidikan yang lebih baik, pekerjaan yang lebih baik, yang otomatis dari dua ini akan mudah-mudahan mendapatkan ya gaji yang lebih baik. Begitu kan, sebenarnya sesimpel itu. Semua rangkaian itu sebenarnya kayak chain. Nah, jadi IDSTB ini pas dimulai pun kita sudah memang berpikir kita mau suatu saat kita mau supaya ini malahan diakui nasional. Karena kita sudah mendapatkan internasionalnya malahan. Iya, biasanya kebalikannya ya. Diakui internasional dulu, nasional. Betul sekali. Jadi sebenarnya kita lebih ke tarik mundur ya. Kita sudah diakui internasional. Sekarang kita bekerja untuk supaya bisa diakui nasional. Nah, gimana caranya? Jadi itulah kenapa kita mencari gimana jalannya supaya kita bisa bekerja sama dengan Badan Standarisasi Nasional. Karena ya dengan seperti itu kita berharap bahwa semua dari standar-standar yang mereka punya sekarang, seperti yang standar mereka kan juga bekerja sama dengan ISO ya, standar internasional juga kan. Nah, dari standar-standar ini, nah itu yang akan kita pakai juga untuk melocalize kearifan lokal kita, semua proses testing kita itu bisa lebih di-Indonesiakan. Seperti itu. Jadi semua yang kita ambil, kita pelajarin dari luar, itu bisa kita lebih melokalisasikan itu supaya menjadi suatu standar yang bisa dipakai secara nasional. Tapi ke depan kalau misalnya pun perusahaan ini akan menjadi perusahaan internasional atau seorang software tester ini dari yang dia bekerja di Indonesia tiba-tiba dia mendapat pekerjaan di luar negeri nih, ini Mas Sarul nih, jadi bisa nih tanpa berpikir panjang bisa kemana-mana kan, dari setiap nasional perusahaan atau internasional. Seperti itu. Karena standarnya udah sama, jadi mau universal ya. Betul. Istilah yang dipakai di Indonesia dan di luar negeri itu sama, bener banget. Iya. Nah, terus juga jadi ngerasa pas baca itu nih ya berita itu pun jadi senang, ternyata sekarang jadi kita punya QA-SNI. Iya. Betul banget. Jadi nanti ada SNI guys. Iya benar. Ditunggu aja SNI-nya gitu. Iya. Serius nih. Beneran. Nanti kayak ada apa namanya di botol-botol minuman ada SNI. Iya benar. Kita akan ada SNI. Wow. Jadi misalnya contoh kan ada ISTB di level 4.0 misalnya. Nanti ada juga yang namanya, biasanya kita sudah pernah sering dengar mungkin ISO 29119. Iya.
Nanti seseorang itu bisa jadi ISO atau SNI 29119 dan ISO 29119. Jadi dia ada standar nasional Indonesianya dan juga dari standar ISO-nya. Oh, jadi seperti jadi itu. Jadi diakui lokal dan internasional. Betul banget. Lebih dekat ya. Cek. Nah, sorry ada kesalahan teknis. Kita lupa baterainya udah belum dicas ya, lowbat ya. 2 second. Oke, nah rada maksa dikit tapi nggak apa-apa lah ya. Oke, kita lanjut nih. Terkait pertanyaan sebelumnya, jadi kalau gue sebagai mahasiswa yang baru lulus dan gue ingin berkarir sebagai software tester, menurut lo apakah waktu yang tepat untuk belajar di dapat sertifikasi ESTQB? Jadi sebenarnya ya terkadang kita berpikir harus masuk ke industri dulu baru ngambil sertifikasinya. Sebenarnya biasanya seperti itu. Tapi kalau kita lihat sebenarnya di ESTQB skema itu ada fundamentalnya, foundation. Jadi sebenarnya orang-orang itu dia belum lulus kuliah, dia mau ganti karir, itu sebenarnya bisa langsung ngambil dari foundation levelnya. Seperti itu. Karena di foundation level itu semua pengetahuan tentang QA itu banyak banget di situ. Itu semua sebenarnya dari yang gimana cara ngetesnya, gimana cara untuk pembuatan test casesnya sebenarnya ada. Jadi yang kayak dibilang tadi ada 7 principles atau kayak tipe-tipe testing, kayak ada boundary value analysis seperti itu sebenarnya sudah ada di silabus itu. Jadi sebenarnya kita tuh jangan tunggu sampai kita udah kerja ya. Karena nanti malahan kalau ada dari mahasiswa yang misalnya dia udah lulus nih dengan CTML, malahan kompetisinya akan lebih sengit lagi nih sebelum untuk para fresh graduate. Benar. Jujur ya, gue ngelamar kerja sekarang ini banyak requirement yang gue temuin di luar negeri, khususnya kayak misalnya lowongan di UK, US, bahkan di Dubai pun itu sudah mencantumkan minimum ESTQB manager. Oh wow, sudah lebih advance lagi ya. Dan ESTQB juga ada levelingnya ya. Betul, kan, kayak trinya. Lu mau fokus ke automation, terus ada yang non technical macam manager atau dan lain sebagainya. Boleh diceritain nggak sih sebenarnya kayak yang skill tree dalam skemanya ya? Iya, itu apakah bisa gua lompat langsung ngambil manager? Oke. Gitu. Nah, jadi sama kayak bangun rumah nih, kalau rumah kan dari fondasinya dulu. Jadi sebenarnya di ESTQB makanya dibilangnya ada foundation level. Jadi itu harus diambil dulu sebelum bisa ke semua skema yang cabang ada. Itu cabang ya. Jadi ada spesialis, misalnya AI tester, ada juga game tester gitu. Ada yang misalnya mau jadi manajerial. Nah itu bisa masuk ke advance level. Jadi ada advance level itu mulai dari misalnya dia mau jadi software testing analyst, sebenarnya ada juga. Tapi kalau dia nggak mau jadi, misalnya dia mau jadi IC nih, individual contributor, berarti dia bisa aja ngambil untuk software testing analyst, terus dia ngambil skemanya untuk ke performance testing ada juga, atau dia mau ke arah game testing ada juga. Nah, untuk itu sebenarnya jadi dari foundation yang sudah dibangun untuk ke arah nanti foundationnya ke arah dia mau ke AI testing, test analis, ataupun dia jadi manager, dia ngambil advanced test manager certification itu juga bisa. Dan sampai ada ajalnya juga karena di QA ya mau nggak mau kita juga harus belajar tentang agile ya. Iya, besok kelar, Riz. Gimana cara kita ngetesnya dengan waktu itu? Project canggih. Itu benar juga. Roro Jongrang kalau dibilang ya semalam jadi. Oh iya sih. Kayak bikin candi. Benar juga sih. Jadi ya sebenarnya kalau mau dipikir ya, karena untuk menjadi software tester ya, kita sangat agile, kita belajar banyak ya. Dari yang kita automation, kita berarti udah belajar coding.
kalau kita belajar soal agile, akhirnya kan terkadang kita yang diminta bantuan untuk ngurus ini loh, list Jira tiket misalnya kan, kita bisa jadi PM tiba-tiba, administrator, atau administratornya Jira. Nah dari situ akhirnya jadi seorang QA orang seorang software tester kita bisa jump kemana aja. Makanya itulah kenapa pentingnya kita harus bisa menstandarisasi dan membuat itu sebagai role. Nanti dia mau kemana? Kalau saya nanti kedepannya pengennya cuma jadi individual contributor, nggak masalah. Ada prosesnya dia jadi individual contributor atau dia bermimpi suatu saat dia mau jadi CTO. Why not? Ada nanti jalannya untuk ke arah CTO. Seperti itu. Jadi memang lumayan ya panjang sebagai software tester itu bisa kemana aja. Iya. Kan kita ibaratnya sudah sering menguasai kayak software yang baik seperti apa. Jadi tinggal didalemin ke cabang yang kita sukai. Ya. Betul. Nah, yakin lah gue yakin sebenarnya kalau yang foundation level ESTQB itu future proof gitu kan. Jadi kan untuk hal apapun kita kalau udah punya skill cara testing yang baik ataupun cara standar metode yang benar, jadi lebih efisien kan. Tinggal nanti didalemin lagi sesuai dengan minatnya kita ya kan, IC, manajerial atau bahkan tadi sempat ikut soal AI testing. Nah ini lebih kekinian lagi nih. Kekinian banget kan. Sekarang udah ada loh ISTQB AI. Apa? Sertifikasi udah ada. Iya. Di ESTQB. Di ESTQB, betul. Iya kan secara AI kan kita sebenarnya masih mainan yang unik banget buat kita. Betul banget. Sebagai tester tuh merasa kayak terancam nih gue bisa digantikan dengan AI atau enggak sih. Nah gue mau tahu pendapat lo deh soal teknologi yang baru ini. Si AI ini mainannya kayak gimana di dampaknya bagi kita seorang software tester. Kalau untuk sekarang ya, kalau dibilang untuk sekarang pengembangan AI itu sangat pesat dan cepat. Jadi kalau kita mau, kita sebenarnya harus embrace AI ini. Jadi sebenarnya dari sisi QA sendiri, sekarang beberapa software testing tools itu sudah banyak kan yang pakai AI. Tapi itu membantu untuk sebenarnya untuk membuat test cases misalnya seperti itu, Pak. Jadi sebenarnya itu supaya kita bisa membuat efektivitas dari pekerjaan kita lebih baik, efisiensi kita lebih baik. Sebenarnya seperti itu. Kalau merasa terancam, sebenarnya kalau sebelum ada AI juga, ada automation testing yang seperti yang dibilang, automation testing kan, tapi kita fine-fine aja kan. Bahkan ceritanya dari 97 juga kan dari dokumen. Automation testing akan nge-replace manual testing katanya kan. Sampai sekarang kita masih fine-fine aja nih. Sebenarnya jadi kalau jangan ditakutin, malah di-embrace. Jadi sebagai kita itu harusnya lifelong learner ya. Betul. Kita harus belajar terus karena ya kita nggak bisa dong kita cuman tahu satu topik nih dan itu aja yang kita dalamin. Unfortunately sekarang kita harus jadi generalis ya. Kita harus tahu nih. Sebenarnya at least kita tahu sedikit tentang gimana sih cara ngetes AI atau kita testing dengan AI. Kan seperti itu. Nah, makanya nih kita IDSTB ada conference, kebetulan nanti salah satu keynote speaker kita adalah sebenarnya yang pembuat ISO untuk AI. Ya, dan dia juga lead dari working group ISO 29119 yang mana ISO 29119 itu sebenarnya untuk mengatur semua tentang software testing. Jadi karena software testing sudah ada ISO-nya, makanya ISO untuk AI yang sekarang sudah ada itulah yang sudah keluar dan sudah diimplementasikan juga dari ISTQB. Nah seperti itu. Makanya nih jangan lupa nih ada ISTQB conference. Ini very very interesting supaya kita bisa tahu nih sebenarnya ke depannya gimana caranya kita malahan ngetes AI-nya, kan? Kita harus tahu kita ngetes AI-nya seperti apa, dan kita sebagai pengguna dari AI tersebut, gimana cara kita bisa menggunakan AI ini untuk nge-boost productivity kita dong sebagai software tester, kan? Seperti itu. Nah, siapa aja sih boleh di-spill nggak sih si orang yang akan memberikan pengetahuan buat kita di sana terkait dengan AI ini, siapa aja yang sudah ya. Jadi nanti ada Dr. Stuart Reed.
Nah, dia itu yang sebenarnya salah satu yang pencetus ya untuk gimana caranya kita bisa testing AI dan gimana kita menggunakan AI untuk dari sisi safety-nya. Ya, itu kita selalu bilang ya AI and safety. Nah, seperti itu. Makanya itu penting banget untuk kita sebagai software tester untuk tahu nih safety. Kita kan harus tahu benchmark dari safety juga karena kita akan ngetes AI tersebut kan. Nah, itu ada Dr. Stuart Reed nih nanti datang. Terus ada Michael Pilatan yang dimana dia juga selain dia yang sebenarnya yang pembuat CTFL 4.0, dia salah satu yang menulis di silabusnya. Dia juga praktisi yang ada di Brussels sekarang untuk software testing. Nah, ada automation juga nanti sebenarnya di conference ini. Jadi untuk automation ada beberapa sebenarnya nanti kita spill ya kalau sudah tunggu waktunya nanti kita spill ada beberapa keynotes yang akan datang yang akan membawakan soal gimana caranya kita bisa automation testing dan sampai visual testing gitu. Karena kan biasanya kita automate prosesnya. Tapi kita tidak ya dan UI-nya malah kita nggak tahu karena ternyata colornya udah berubah. Bener. Kita udah nggak tahu ya. Yang penting buttonnya bisa diklik ya. Betul. Kan gitu doang kan. Karena sering kali kita testing aplikasi tersebut, akhirnya kita ada blind spot. Benar. Sering tuh gue kayak UI testing. Udah jalan secara fungsional, tapi ternyata CSS-nya nggak benar gitu, kayak nggak keluar jadi secara tampilan. Nah itu makanya itulah pentingnya kenapa ada automation testing untuk itu. Nah, siapa tahu nanti ada untuk AI implementasinya ke automation testing tersebut. Tidak ada sekarang dengan dunia sekarang, everything so fast. Cepet banget, benar. Cepet banget. GPT kayaknya kita baru kenal 2 tahun lalu, tapi sekarang udah 4.0 aja ya, 4.0 ya, 4.0 seperti itu. Dan keren banget sekarang, perkembangannya makin drastis. Nggak tahu gua 5 tahun ke depan apakah kita masih relevan kalau masih gini-gini aja. Jadi tetap harus keep learning ya. Yes, kita harus tetap learning. Conference ini 1 harian, Bu. 1 hari full kita akan adakan conference karena mengingat kita ada upcoming kita akan menjadi tuan rumah IS7B General Assembly. Keren. Itu minimal 10 tahun sekali bisa jadi tuan rumah. Jadi tahun ini Indonesia kebagian. Keren. Jadi kita sangat bangga ya bisa dipilih sebagai tuan rumah nih untuk tahun ini. Jadi semoga habis conference ini, jadi kita harus buru-buru harus berangkat ke Bali karena nanti acaranya di Bali. Oke, kalau mau tahu lebih jauh lagi soal conference ini, soal hal-hal agenda-agenda kedepannya, di mana bisa gue cari? Oke, jadi kita banyak banget nih di sosial media sebenarnya. Jadi kalau misalnya mungkin bisa ke IDSTB_ID nih. Jadi di situ kita akan publish semua apa yang misalnya kita udah kerjasama nih. Banyak banget something new yang upcoming nih. Ini very interesting. Yes. Dan juga kita ada nanti conference-nya bisa juga dicek di situ. Semua IDSTB bisa di sosial media, di Instagram atau di LinkedIn. Dan juga kita ada website tentunya. Jadi kalau mungkin nanti untuk conference bisa nanti ada di link, mungkin nanti bisa di attach linknya ada di conference.idstb.org. Nah nanti bisa ke situ untuk mencari tahu nih siapa aja yang bakal jadi speaker untuk upcoming conference IDSTB pertama nih. Pertama. Ini jangan sampai kelewatan. Jangan sampai. Ini udah jadi impian kita dari dulu waktu ISQA. Sebenarnya IDSTB Conference ini adalah wujud dari conference ISQA yang sudah kita pikirkan dari sejak lama. Nih. Baru 1 ya? Baru pertama kali ini. Yang dibeli-beli waktu itu ya? Betul, itu pun mini conference. Karena kita mau melihat nih, sebenarnya bisa nggak sih? Kaosnya masih ada, Pak. Wah, mantap ya. Bikin lagi dong. Tenang, ini kita akan ada nih. Sebenarnya kita udah ada beberapa sampel, tapi nanti ya kita ngobrol-ngobrol. Ya, siap. Oke, ada yang mau disampaikan yang belum sempat gue tanyain? One last thing ya, jangan mungkin kita terkadang berpikir sertifikasi itu sebenarnya nggak penting.
Dulu saya juga berpikir seperti itu. Sebenarnya saya sangat against tentang sertifikasi karena menurut saya itu sangat tidak penting. Oh ya? Ya, ini kenapa ya mau disertifikasi ya? Kan saya fine aja nih jadi QA, semuanya jadi kok jalan. Saya bisa launch aplikasinya kan. Tapi semenjak saya belajar ya tentang ISTQB dan tentang sertifikasi, sebenarnya bukan dari sisi sertifikasinya ya, atau dari ini ISTQB sertifikasi atau gimana, tapi dari sisi pembelajaran yang mungkin kita nggak dapat. Karena kalau kita belajarnya itu aja ya, kita cuma tahu konsepnya itu aja. Kayak kalau dibilang katak dalam tempurung. Kita merasa ini luas, ini besar banget. Karena di dalam tempurung mungkin kelihatan jauh ya, kita kelihatan jauh banget. Tapi sebenarnya ya, kalau kita buka tempurungnya masih ada yang lebih besar lagi dari situ. Jadi itulah yang kenapa sertifikasi ini setelah saya tahu lebih dalam dan juga hanya belajar juga pas ketemu di General Assembly ISTQB sebelumnya dan bertemu dengan beberapa yang sudah handal-handal nih, bukan handal dalam artian juga software testing ya, tapi dari sisi gimana sih yang mereka udah melakukan research, mereka udah ada publicationnya, itu banyak banget yang sebenarnya kita nggak tahu kalau kita nggak belajar, kalau kita nggak membaca standarisasinya. Nah itulah kenapa. Jadi jangan sampai kita cuman itu aja. Itulah masalahnya. Kenapa kalau ditanya sekarang, kenapa ya banyak layoff? Kenapa ya saya terkena layoff? Nah kita harus berpikir juga dari sisi kita sendiri. Jangan, memang itu sangat sakit ya. Layoff itu sangat sakit. Karena saya juga pernah merasakan, you're not alone. Ya. Oh ya. Okay. Jadi dari situ saya belajar. Itu bisa menjadi kalau dibilang di bahasa Inggrisnya blessings in disguise. Itu bisa jadi sebenarnya mungkin saat ini ada di titik sini ya, di titik A misalnya. Mungkin dari pas kamu di layoff, kamu itu bisa belajar, mungkin saya belajar dulu deh yang lain-lain. Pas kamu ketemu dengan perusahaan yang baru, itu pasti akan kayak wow. Ternyata ada yang baik nih di sini. Saya belajar lebih banyak di perusahaan ini. Jadi saya sebenarnya berpikirnya ya lifelong learner ini harus tetap ada ya. Sebagai QA itu harus selalu memicu pertanyaan. What's next? Apa selanjutnya? Apa yang kita tidak cakup sekarang? Jadi itulah kenapa jangan kecil hati ya. Masih banyak banget don't lose hope ya, banyak banget opportunity sebenarnya, tapi jangan sampai kita menutup mata kita cuman melihat bahwa software testing itu coba-cobanya cuma ini loh, gampang kok software testing, tapi kita jangan sampai stuck di situ. Nah kita harus melihat secara garis besar internasionalnya seperti apa, supaya nanti itu akan membuka lapangan kerja yang lebih banyak dari yang ada sekarang. Seperti itu. Makanya jadi jangan kecewa, jangan ragu, takut atau gimana. Don't worry. There's so many things you can learn. Seperti itu. Gue jadi ingat sebuah analogi yang gue tahu dari sebuah juga. Kalau lu belajar berenang, sebenarnya lu tinggal cemplungin ke laut gitu. Orang pasti belajar berenang. Tapi skill keahlian lu berenang mungkin cuma bisa sampai di survive doang, selamat. Atau kalau lu mau ikut kompetisi cuma bisa sampai di tahap level misalnya skala kabupaten atau regional. Tapi ketika lu mau berkompetisi ke olimpiade, tentu lu harus tahu teknik berenang, caranya gini, gaya dada tuh kayak gimana, best practice-nya dari orang-orang yang udah pengalaman, orang-orang yang udah punya kemampuan berkompetisi di skala olimpiade misalnya. Itu kan ada sharing session-nya dan best practice-nya. Nah, kalau kita cuma berhenti, gue bisa belajar sendiri ya mungkin hanya sampai di level regional ya. Kalau lu mau next level harus tahu metode best practice dan yang udah dijalankan selama berpuluh-puluh tahun sama berbagai macam orang yang praktisi ya. Betul, iya betul banget. Ya, itu analogi yang sangat penting itu, bagus banget. Ya, orang mungkin bisa survive doang dengan cemplungin, tapi belum tentu bisa berkompetisi internasional. Betul banget, betul. Jadi supaya kita
bisa lebih terdepan, bisa berkompetisi dengan semua orang-orang internasional ini. Nah, itulah kenapa kita harus selalu belajar membuka opportunity kita lebih besar lagi, supaya nanti ke depannya ya malahan kita tinggal duduk, malahan kita yang dapat email panggilan. Itu kan enak kan? Benar. Oke juga. Ya kan, sedia payung sebelum hujan. Jadi sebelum ada opportunity untuk misalkan kerja di level internasional atau bahkan di level regional, tapi dengan jabatan yang tertentu biasanya memiliki kebutuhan requirement buat punya sertifikasi ya. Dan apalagi yang di BUMN, BUMD yang punya ISO biasanya perlu manajer QA misalkan dengan kualifikasi dan sertifikasi ya kan. Betul, karena kalau manajernya juga tidak tahu standarnya ya bagaimana dia menaungi. Dan itulah kenapa saya juga waktu dulu menjadi manajer saya akhirnya belajar, saya juga butuh belajar lebih banyak lagi supaya bisa menaungi nanti tim saya. Life learn. Ya. Sedia payung sebelum hujan. Betul banget. Oke, terima kasih banyak waktunya. Maaf sudah lama nggak bertemu dan nggak ikut TSQA meet up lagi gitu, karena lagi kesibukan di luar kota. Gitu ya. Oke. Siap, semoga bisa lah nanti datang ke acara kita atau mungkin kita berpartisipasi bisa nantilah kita video call, WhatsApp call ya. Ini kita banyak loh, ini kerjaannya IDSTB sekarang udah MOU kan. Wow. Tetap semangat. Oke, terima kasih banyak untuk waktunya, dan buat teman-teman juga silakan kepoin link, nanti gue cantumin di deskripsi di bawah. Thank you. Bye.